Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Aris Nikmatullah selaku pimpinan ibadah sektor konsultan ibadah sektor 10. Yang saya hormati Bapak Haji Ruli Fadian selaku pimpinan ibadah di sektor 10, serta Bapak Ibu petugas kloter SUP 67 dan 68, dan juga jemaah haji Bapak Ibu yang di SUP 67 dan 68 yang saya hormati pula. Jadi sekarang gilirannya perempuan ya Pak ya. Tapi kalau giliran saya, ini materinya beda. Jadi kalau saya ini akan menyampaikan materi kesehatan. Perkenalkan, saya Nuri Muspiria sebagai tim kesehatan di sektor 10. Hari ini akan memberikan informasi singkat saja kepada Bapak Ibu semua ya. Jadi Bapak Ibu semua di sini sudah kurang lebih 3 hari ya Pak. Iya, 3 hari sudah melakukan berbagai aktivitas ibadah juga. Mungkin juga sudah tahu bagaimana kondisi di kota Mekah ya. Jadi kalau yang Bapak rasakan dan Ibu rasakan selama di Mekah pertama kali apa Bu? Panas ya. Jadi memang informasi suhu ya. Kalau suhu di kota Mekah dan di Indonesia itu berbeda sekali ya Bu ya. Kalau di Indonesia kita perkiraan 30 derajat Celcius lah. Kalau di sini sudah melebihi 40 derajat Celcius. Oleh karena itu banyak hal yang harus kita ketahui dan harus kita lakukan agar kesehatan kita tetap terjaga begitu ya. Karena Bapak Ibu ini kan baru melakukan umroh saja, tapi puncak haji itu masih lama Pak ya. Puncak Ar-Musna masih lama. Oleh karena itu dipersiapkan kesehatannya dari sekarang. Serangan panas tadi itu bisa menyebabkan beberapa gangguan Bu. Jadi yang pertama adalah dehidrasi. Nah ini banyak sekali jemaah haji itu mengalami kekurangan cairan berupa lemas begitu ya. Kemudian kulitnya itu juga kering. Ada yang sudah mengalami itu Bu? Biasanya wanita-wanitanya. Jadi mulai sakit di kulit wajah ya Bu ya. Kalau keluar itu langsung kayak nyelkit-nyelkit begitu ya Bu? Ya, apalagi cuci muka. Nah, kemudian ada juga yang di kulit kakinya juga kering, telapak kaki benar, atau di permukaan kulit lain yang langsung terkena paparan matahari. Nah, itu adalah gejala atau tanda-tanda dari kekurangan cairan atau dehidrasi. Dan hal lain yang bisa dilihat atau menjadi patokan itu adalah ketika Bapak Ibu saat buang air kecil, ya Bu, pernah nggak memperhatikan warna pipisnya Bu? Warnanya apa? Ada yang bening, ada yang kuning? Kuning, oke. Berarti kalau Bapak dan Ibu pipisnya itu sudah kuning maupun kecoklatan, itu juga menandakan dehidrasi. Gitu ya. Oleh karena itu kami menyarankan kepada Bapak Ibu untuk perbanyak minum air Bu. Di kamar sudah dapat air ya Bu ya. Jadi airnya itu diminum, jangan didiamkan atau ditonton saja Bu ya. Jadi aturannya minumnya itu adalah 200 ml per 1 atau 2 jam ya, biasanya dapat yang kecil seperti ini ya. Ini dihabiskan maksimal 2 jam Bu ya. Jadi cara minumnya pun jangan langsung sekaligus begini Bu, sampai habis gitu ya, sekali minum gitu, tidak. Karena kalau misalnya Bapak Ibu minum dengan cara seperti itu akan cepat pipis, cepat ke toilet. Oleh karena itu caranya adalah seteguk 2 teguk, kemudian ditaruh lagi 10 menit kemudian seteguk 2 teguk ya. Jadi dengan cara seperti itu insya Allah tubuh kita akan terhidrasi dengan baik ya Bu ya. Paham sampai di sini Bu? Oke. Nah, ada baiknya juga ketika Bapak Ibu minum itu dicampurkan dengan Oralit. Pernah dengar Oralit? Ya. Jadi Oralit itu bukan hanya untuk diare ya Bu ya. Diare itu sebenarnya kan juga kekurangan cairan begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu selama di sini minum air dengan dicampur Oralit itu bagus sekali. Kemarin dapat ya Bu perbekas yang dari embarkasi
yang tidak berwarna. Nah, kita punya yang rasa jeruk, Bu. Ya, tapi khasiatnya sama aja. Ya. Kalau misalnya kemarin dapatnya 7 saset, ya, ini kan aturan minum Oralit itu adalah 1 hari 1 saset. Ya, 1 hari 1 saset. Kalau kemarin dapatnya 7, berarti itu untuk 7 hari. Masih utuh? 3 hari di sini. Ya. Ya. Jadi teman ya, mulai sekarang setiap hari. Ya. Jadi yang di kantong bekas yang dikasih di embarkasi itu dihabiskan dulu, ya. Setiap hari dibuat larutan Oralitnya dengan 1 botol air, ya. Kalau misalnya botol airnya itu agak besar, bisa dilarutkan dengan 2 saset, ya. Ketika sudah dilarutkan, itu cara minumnya jangan lebih dari 24 jam. Ya, misalnya ibu nyeduhnya itu pagi gitu ya. Jadi besok paginya jangan lagi diminum. Itu dibuang, dibuatkan lagi yang baru. Ya, Bu ya? Ya. Nah, ketika Bapak minum ini, nanti boleh dibawa juga pada saat Bapak Ibu aktivitas di luar. Begitu, misal mau ke Masjidil Haram, silahkan bawa larutan Oralit, kemudian diminum. Nanti pulang kan biasanya botolnya sudah kosong nih, bisa ditambah dengan air zam-zam seperti itu, ya. Nah, yang kedua adalah pada saat Ibu mau aktivitas di luar dan Bapak di aktivitas di luar, pergunakanlah APD, Pak. Jadi APD, alat pelindung diri, ya, berupa topi, kacamata, masker, dan juga alas kaki. Ya, boleh juga ditambah dengan payung. Karena ini cuacanya sangat panas sekali, rentan menyebabkan seseorang itu heat stroke, ya, jadi kena serangan panas itu, Bu. Jadi pergunakanlah alat pelindung diri tadi. Jangan coba ilmu di sini ya, Bu. Misalnya tidak menggunakan alas kaki, karena kemarin saya melihat sendiri jemaah haji Indonesia itu keluar tidak menggunakan sandal atau sepatu. Nah, hilang itu bisa menyebabkan kaki juga melepuh. Ya, bahaya sekali. Kalau kaki melepuh berarti nanti ibu tidak bisa aktivitas lagi. Apalagi pada saat mau kita ke Arafah, gitu. Ya, jadi saya wanti-wanti dari sekarang untuk penggunaan APD. Dan yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kiai tadi, bahwa segala beribadah itu tidak harus ke Masjidil Haram. Bapak Ibu tolong jaga ritme untuk ibadahnya, ya. Kalau memang itu bisa dilakukan di hotel atau di masjid sekitar, silahkan di sana saja, ya. Karena kebanyakan juga ini kan lansia, gitu ya. Jadi kasihan kalau misalnya kita sering ajak ke Masjidil Haram, karena ini kasusnya juga banyak lansia kita yang tiba-tiba terkena serangan jantung. Ya. Sudah banyak korbannya gitu. Jadi saya harap SUB 67 dan juga 68 ini semua dalam keadaan sehat bersama. Ya. Nah, kemudian yang ketiga juga, ini banyak ditemukan juga penyakit menular, Bu. Penyakit menular berupa pneumonia maupun COVID-19, ya. Kita sudah menemukan di sektor sebelah, ya. Jadi saya harap di sektor 10 ini ketika Bapak Ibu keluar pergunakan masker, ya, karena kita di sini berbaur juga dengan negara lain, Bu. Ya, kita tidak tahu mereka itu bagaimana kondisi di sana, gitu ya. Tolong jaga kesehatannya, jaga ritme ibadahnya, dan juga perbanyak minum di sini. Mungkin itu saja yang mau saya sampaikan sebelum saya mau demo untuk minum Oralit. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Bapak. Kemarin saya jumatan karena sambil tawaf sunnah, bisa keluar. Saya sholat Jumat itu di pelataran Ka'bah. Tahu sendiri cuacanya sangat panas sekali. Saya mengambilkan 3 botol untuk buat tubuh saya. Terus pulang dan sampai tadi pagi saya sering gatal-gatal di sekitar tubuh. Apakah itu pengaruh dari itu atau hal lain? Iya.
Jadi untuk kondisi panas itu bisa menyebabkan beberapa hal juga, Pak. Ya, kalau misalnya kalau di Indonesia saja kalau kita terkena panas biasanya kena biang keringat ya, Pak ya. Jadi menyebabkan gatal-gatal juga begitu ya. Kalau misalnya sampai saat ini gatal-gatalnya berlanjut, boleh diperiksakan saja Bapak ya. Nanti kan ada dokter dan juga perawat yang di klinik satelit. Ya, Pak ya? Oke. Sudah tahu klinik satelit kesehatannya di mana? Oke. Jadi ada di bawah Pak, di lantai dasar. Ketika Bapak Ibu masuk dari pintu masuk itu lurus aja. Nanti ada klinik satelit Hotel Abir. Itu klinik kesehatan yang dijaga oleh dokter dan juga perawat kloter. Ya, di sana itu petugasnya standby 24 jam. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang gangguan kesehatan seperti gatal seperti Bapak, silahkan ke sana. Insya Allah obat dan juga perbekalan kesehatan kita, alat juga insya Allah lengkap. Gitu. Oke. Jadi kalaupun tidak lengkap, kami tim kesehatan di sektor 10 akan membantu koordinasi untuk proses rujukan. Gitu. Yang saya dengar tadi sudah ada memang dari hotel ini yang pernah dirujuk ke KKHI atau di klinik kita di sana. Ya, seperti itu Pak ya. Ada lagi? Pas. Ya, gimana Pak? Ya, langsung aja itu. Jadi oralis yang dikasihkan per hari Sabtu. Oke. Kemungkinan besar kita ada 4 hari. Oh iya. Yang 33 hari ini apa kita harus Ya, bagus sekali Bapak sudah mengingatkan saya. Jadi oralit yang diberikan itu memang baru untuk 7 hari. Nah, hari-hari berikutnya kalau Bapak perlu oralit, silahkan ke klinik satelit yang di bawah. Jadi saya sudah menaruh 1090 saset di bawah ya. Silakan itu diambil, diminta kepada dokter dan perawatnya. Nanti kalau misalnya habis, dokter atau perawat akan ngampar lagi ya dok. Iya. Jadi insya Allah tidak akan kekurangan juga. Ya. Jangan nanti diambil tapi malah dipakai oleh-oleh ke Indonesia. Yang berat ya. Nanti malah Bapak sendiri di sini dehidrasi, oralitnya dibawa pulang gitu ya. Ya seperti itu ya Pak ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Ada yang sudah bawa air? Ya sudah. Mungkin bisa dibawa. Iya, jadi memang kalau yang kita punya ini rasa jeruk Pak. Jadi lebih manis, tetapi manisnya juga tidak begitu manis ya, dan tidak begitu asin. Ini aman untuk semua penderita ya, baik itu penderita hipertensi, kemudian diabetes juga aman ya. Saya coba untuk praktekkan cara membuatnya ya. Ini sebenarnya satu saset untuk 200 ml air ya. Ini kan 300 ya kalau botol seperti ini. Jadi nggak apa-apa, ini untuk satu saset. Kalau yang botol besar itu 2 saset dilarutkan ya. Kalau yang nggak bawa air, nanti di kamar saja nggak apa-apa. Sebenarnya saya sudah menginfokan untuk membawa 1 botol air. Lupa. Nggak boleh Pak. Jadi ini tidak boleh istilahnya Tuntut. langsung dimakan itu nggak boleh. Ya, jadi harus dilarutkan dulu di air. Ya.
Yang bawa air, coba diseduh. Ayo Mas. Ada yang sudah dilarutkan? Oke, dikocok dulu. Ibu ada yang sudah diseduh? Oke, siap Bu. Kita minum sama-sama ya. Jadi ini untuk memastikan bahwa Oralit ini aman, gitu ya. Bismillah. Aman, aman. Ya. Rasanya gimana Pak? Petis. Kecut. Manis ya. Iya. Jadi memang rasanya ini rasa jeruk ya, tidak begitu manis, tidak begitu asin. Kalau bisa jangan ditambah gula lagi lah ya. Jadi cukup seperti ini. Yang jelas ketika sudah diseduh, ini maksimal 24 jam atau 1 hari. Kalau lewat dari 1 hari dibuang saja, kemudian buat lagi larutan yang baru. Oke, nanti bapak ibu yang belum minum di sini silahkan nanti dicoba di kamar ya dengan air mineral. Jangan menggunakan air yang di kamar mandi ya Pak, meskipun air mineral. Jadi mungkin itu aja informasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terjadi salah penyampaian maupun perbuatan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum